Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara membuat blog di blogger.com. Yang pertama, kita bisa langsung berkunjung ke web www.blogger.com. Apabila kita belum punya akun blog, maka kita akan ditunjukkan pada halaman login. Nah, kita bisa login menggunakan akun email kita, akun Gmail, karena blog adalah produk dari Google. Kalau kita sudah punya akun, maka kita akan langsung dihadapkan pada tampilan dashboard seperti ini. Nah, untuk membuat blog baru, kita bisa klik menu pojok kiri atas yang strip 3. Kita buat blog baru. Nah, nama blognya ini bebas sesuai dengan keinginan kita, misalnya Diari Pejuang. Kemudian klik berikutnya. Nah, alamat blognya ini kan kadang kita memasukkan alamat, tapi ternyata alamat itu sudah dipakai oleh orang lain, sehingga alamatnya tidak bisa dipakai. Nah, kita bisa menyiasatinya dengan memakai alamat lain atau menambahkan angka, tapi sebisa mungkin menghindari penggunaan angka dalam alamat blog agar memudahkan pencarian. Misalnya alamatnya Diari Pejuang. Jika tulisannya alamat blog ini tersedia, berarti alamat tersebut bisa kita pakai. Jika alamat blog ini tidak tersedia, maka kita bisa menggantinya dengan alamat yang lainnya. Jadi nanti alamat blog kita adalah diaripejuang.blogspot.com. Klik simpan. Nah, sekarang blognya sudah jadi. Namun di sini tidak ada entry karena kita belum memasukkan postingan apapun. Untuk mulai menulis, kita bisa klik tombol plus di bawah. Nah, tampilan lembar kerja atau lembar tulisannya itu seperti Microsoft Word. Ada bagian undo, redo, jenis font, ukuran font, kemudian ada paragraf, kemudian kita bisa menambahkan label, tanggal publikasi, apakah kita publikasikan hari ini ataukah kita jadwal publikasi beberapa hari kemudian. Jadi kita bisa mengatur jadwalnya. Untuk tampilan yang lebih mudah itu dibuka di laptop atau di komputer. Kita bisa menyisipkan gambar dan link. Kalau tampilan di HP kan tampilan yang sederhana. Oh iya, ini bisa. Kita geser ke kanan ya menunya. Kita bisa menebalkan, memiringkan, memberi garis bawah, atau mencoret huruf. Kita bisa menambahkan link, menambahkan gambar, menambahkan video, mengatur jenis paragraf, dan lain-lain. Misalnya tulisannya adalah Assalamualaikum. Ini adalah tulisan pertamaku.
Nah, misalnya tulisannya seperti ini. Kemudian judulnya bebas, misalnya tulisan pertama. Terus untuk label atau kelompok tulisannya itu misalnya renungan. Bebas sih sebenarnya ini. Kalau sudah selesai bisa kita post dan menekan tombol pesawat atau tombol segitiga yang ada di pojok kanan atas. Konfirmasi. Nah, kita bisa melihat seperti apa sih kira-kira tampilan dari tulisan kita tadi. Nah, seperti ini tampilan dari tulisan kita tadi. Kita klik baca selengkapnya. Nah, tulisan ini bisa dibuat lebih panjang atau lebih pendek. Terus di bawah ini ada kolom komentar, misalnya ada orang yang berkomentar di blog kita, nanti kita bisa meresponnya. Sedangkan di bagian kiri itu ada arsip. Arsip itu daftar tulisan yang telah kita buat. Kalau label itu kelompok tulisan. Jadi misalnya ada 10 tulisan yang kita kasih label renungan, maka ketika kita klik tabel renungan, semua tulisan yang ada label renungannya itu akan ditampilkan. Nah, untuk temanya ini bisa kita ubah sesuai dengan selera kita. Untuk mengubah tema blog, kita bisa klik menu yang pojok kiri atas. Nah, di sini itu ada beberapa menu yang bisa digunakan. Kalau postingan itu untuk menulis, kalau statistik itu untuk melihat daftar statistik pengunjung kita. Kira-kira hari ini, besok, tahun lalu, tahun depan itu ada berapa sih yang berkunjung ke blog kita. Kemudian ada tabel komentar juga, misalnya ada yang berkomentar, kita itu bisa mengecek komentar mana yang belum kita balas. Terus untuk penghasilan ini bisa jika kita sudah di ACC oleh Google AdSense atau Google periklanan. Terus kemudian ada menu tata letak, itu untuk mengatur tampilan di blog kita atau tata letaknya. Misalnya kita ingin menambahkan animasi jam di blog kita, menambahkan lagu di blog kita, menambahkan tulisan berjalan di blog kita, ataupun menambahkan hiasan atau menu-menu lainnya. Terus untuk tema ini untuk mengatur tampilan warna blog. Nah, di sini tuh ada beberapa tema, kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Ada beragam warna, beragam susunan menu. Kita bebas memilih. Misalnya kita pakai tema yang notable. Kira-kira tampilan blog kita itu akan seperti ini. Misalnya pakai yang warna pink. Kita klik terapkan. Nah, tampilan blog kita setelah diubah temanya itu akan seperti ini. Ada beberapa yang berubah seperti font tulisannya, kemudian warna blognya, terus tampilan menunya juga berubah. Kita coba tema lain lagi, misalnya yang ini. Nah, kira-kira tampilan blog kita itu akan seperti ini. Misalnya yang ini ya. Kita klik terapkan. Nah, tampilan blog kita akan berubah seperti ini. Jadi kita bisa mengubah temanya dengan mudah dan sangat cepat.
Jika kita ingin mengubah lebih banyak dari tema tersebut, maka setelah memilih tema yang kita inginkan, kita klik sesuaikan. Kita bisa mengubah warna utamanya. Kita bisa mengganti gambar latar belakang. Mengubah warna tema latar belakang, terus kemudian mengubah jenis tulisannya, apakah tulisannya itu menjadi kecil atau menjadi besar, mengubah warna judul, warna teks, warna link, warna gadget atau menu tambahan, dan masih banyak lagi yang bisa kita ubah. Kita tinggal klik-klik warnanya saja sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita nggak perlu, wah ini nggak paham tentang kode pemrograman bagaimana. Tidak perlu bingung tentang hal itu, karena semua menunya itu sudah tersedia dengan mudah. Dan semua perubahan tersebut akan semakin mudah kita lakukan jika kita melakukannya di laptop atau di komputer. Namun untuk blognya sendiri itu bisa dibuka di HP maupun di laptop, di tablet juga bisa. Nah, mudah sekali kan untuk membuat blog, membuat postingan, dan juga mengubah tampilannya. Selamat mencoba, semoga berhasil.